wahid syar anak tariqah fil nadrina tarkus syahwat. Kita masih membahas subjudul bahwa mu'alajati amrodil qulub, mengobati penyakit hati itu tidak lain adalah dengan tarkus syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan. Lah, subjudul ini, statement itu, tesis itu, tesa itu, pernyataan itu dibuktikan dengan pernyataan para ulama ahli rohani itu. Terus ayat-ayat, bahkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memperkuat itu. Jadi tombo at loro ati sing pujian itu tombo ati ya ana 5 itu tombo ati hanya dalam bentuk varian contoh-contoh saja, belum ke apa istilahnya substansinya, maksudnya itu hanya varian contoh-contoh saja, amsilah saja. Ya, anunya apa? Pokok pikirannya, dasar yang menjadi dasar itu apa? Tarku syahwat. Itu. Nomor 1 maca iku apa? Tombo hati itu pelipur lara itu. Ya. Maca Quran angan-angan sak manane, wong saleh kumpulono, salat wengi lakonono. Itu semua itu simbol-simbol tarku syahwat. Lah maca Quran sak angen-angen sak manane itu kan berarti kita harus susah payah itu. Maca Quran itu sing mujawadah qiraah mujawadah kudu sinau tajwide. Kudu digurukan. Harus pula sak maknane, itu belajar perangkat-perangkat ilmunya. Iku wis urung tutup wis mati dhisik. Apa wong kang soleh kumpulono itu juga kumpul orang soleh itu tidak nyaman, maksudnya keinginan kita selalu terkekang, tidak bisa suka-suka gitu. Nah itu varian-varian. Nah kita masih membahas subjudul itu. Maksudnya ini kesimpulannya setelah pembahasan terdahulu, mana syahwat yang harus ditinggalkan. Jadi mengobati penyakit hati adalah meninggalkan syahwat. Apakah ditinggalkan total? Tidak. Mana yang ditinggal dan mana yang tidak bisa ditinggal? Nah itu sudah dijelaskan kemarin. Yang kesimpulannya begini. Riyadhah itu atau tarku syahwat itu kata kuncinya Allah tatamatta'an nafsu bisyai'in mimma la yujadu fil qabri illa biqadri darurah. Jadi jangan merasa nikmat dengan sesuatu yang kelak di alam kubur itu tidak dibutuhkan. Kita balik, besok kita di alam kubur pasti. Apa yang tidak dibutuhkan itu di saat itu nanti, apa yang kita tidak butuh itu jangan kita nikmati. Karena kalau kita menikmati misalnya jabatan, harta tahta wanita lah, itu sudah dijadikan, sudah apa istilahnya, sudah menjadi apa, tiga T itu sudah menjadi unen-unen harta tahta wanita. Wong lanang, nek wong wedok ya wanitane digaji pria gitu. Pita, perita gitu. Ben padha tane kabeh.
itu tiga hal itu dikubur nanti tidak kita butuhkan. Oleh karena tidak dibutuhkan, maka di dunia jangan merasa nikmat ketika mendapatkan tiga perkara itu. Kenapa? Kalau kita merasa nikmat mendapatkan tiga perkara itu di dunia, kelak kita mati, tentu kita merasa kehilangan, ingin kembali lagi mendapatkannya, kembali hidup di dunia lagi. Lah bagaimana kalau tidak yang duniawi itu ya sekedarnya saja. Makan, nikah, ya di sini makan, nikah, pakaian, tempat tinggal itu qadril hajah wad darurah saja. Enggak qadril hajah wad darurah. Sekedar yang kita butuhkan, sekedar yang tidak bisa kita hindarkan, itu saja. Iki dipenging sugih. Tidak dipenging sugih. Sugih ra jarak. Sugih ra jarak. Ya sugih tapi kita hanya menggunakan yang kita butuhkan. Akhirnya yang kita butuhkan apa? Amalnya. Yaitu disedekahkan, dibantu banyak orang. Lah yang itu kita petik itu nanti dikubur itu. Nah, itu aja dibentur-benturkan terus. Jadi yang kita butuhkan saja itu qadril hajah wa dururah. Soalnya kalau kita itu menikmati hal-hal duniawi ini, kita merasa menikmati, nanti di akhirat kita mati, itu berarti kita kehilangan. Coba kalau kita tidak kita nikmati, nanti kita mati, kita tidak kehilangan. Lah caranya bagaimana? Alihkan perhatian kita pada kenikmatan-kenikmatan itu, kita alihkan kemana? Zikrillah, ma'rifatullah, wa mahabbatillah. Fokusnya di sana. Oleh karena itu Imam Ghazali membuat 4 tipologi manusia. Kaitannya orientasinya dunia, apa orientasinya akhirat. Allah lah kalau akhirat. Tipe pertama itu orang yang seluruh hatinya ya, hatinya, makanya di sini mustaghrikun qalbu. Orang yang hatinya tertumpah hanya kepada Allah, ingat Allah saja, tidak noleh dunia sama sekali. Ini ranking 1 ini. Tipe apa ini yang paling A1. Lah untuk sampai ke sana butuh riyadhah yang panjang. Panjang. Mungkin meskipun sudah ditekuni belum tercapai, sudah kedahuluan mati bisa jadi. Jadi ini elit sekali. Hatinya hanya ingat Allah. Tidak noleh dunia sama sekali. Soal tangane ono duwite akeh gitu kan urusan hatinya ini. Yang kedua, sebaliknya, hatinya dipenuhi dunia dan tidak ada sisa ingat Allah kecuali sedikit. Yang ini celaka, ini ranking ini paling celaka, berarti ini yang paling baik, yang ini paling buruk. Kita elek dhewe bukan, terbaik bukan, terburuk masuk terburuk, jangan, tidak. Tipe ketiga, dua-duanya kita sibuk ngurus dunia, ngurus akhirat, dan kebetulan lebih dominan yang urusan akhirat. Nah itu besok bagaimana di akhiratnya? Yo mlebu neraka, sediluk macrit gitu dah.
Iki awake dhewe pantes apa tidak? Jadi mikir hatinya isi dunia ya ada, akhirat ya ada, tapi lebih dominan yang akhirat. Urusan agama. Itu sumber ya yang rokok mampir sedikit. Syari'an. Yang keempat, dua-duanya ada, yo artine ana isine dunya, ana isine akhirat. Tapi yang dominan itu yang isinya dunia. Wah, nah iki ya mlebu neraka ya suwe. Suwe ya. Akhirnya keluar apa tidak? Tetap keluar dari neraka, masuk surga. Kira-kira kalau kita itu tipe pertama ndak lah. Mosok kene hebat sebegitu, tidak pernah hanya pikiran Allah saja ndak. Yang kedua, pikiran dunia ndak mikir Allah juga tidak. Nah, kita itu antara tipe ketiga dan empat. Dunia ya kita pikir, kita masukkan hati, akhirat ya kita pikir. Ning karek menang di gitu saja. Kalau menang dunia akhiratnya, yo sediluk neraka. Kalau menang dunianya, yo neraka rontok suwe. Nah, kira-kira ini. Nah, saiki piye carane ngukur? Yo mungkin awake dhewe iki hari ini kan ngaji ya. Iki tipe ketiga. Sesuk orang ngaji tipe keempat. Lah somben malaikate ya dihitung, dibuku dua ini dianu terus diambil rata-rata gitu ya. Kalau umur kita misalnya 60 tahun, ya 60 tahun itu tipe ketiganya lebih dominan mana? Nah itu. Hitungnya harian. Ya ke harian, terus malaikat punya rumus sendiri. Nah, 4 tipologi manusia terkait dengan ingat mana, ingat apa yang isi hati ada di hatinya itu tadi. Allah saja. Yang kedua dunia saja. Yang ketiga Allah ya ada, lebih dominan daripada dunia. Yang keempat Allah yang ada, dunia ya ada yang dominan dunia. Warubama yakulu